Dan teman-teman, sekarang kita akan masuk ke testimoni yang kedua. Beliau adalah seorang platinum agensi dari Bekasi juga, ya. Dan banyak kisah ya, karena bisa dibilang yang akan cerita ini adalah orang masuk ke 3i Network ini tahun 2014. Tentu banyak kisah perjalanan ya di bisnis 3i Network, tidak mudah jatuh bangun, tetapi toh akhirnya sekarang berposisi platinum agensi juga. Satu posisi yang sangat bergengsi ya, dan sangat diinginkan oleh banyak orang. Ya, kenapa tidak? Karena penghasilannya sendiri ya. Seorang platinum sudah bisa merasakan bagaimana mencapai 40-an sampai 50 juta lebih per bulan ya. Nah, dulunya pernah bangkrut ya, dengan hutang mencapai 300 juta per bulan. Seperti apa kisahnya? Kita akan lihat dulu profilnya seperti ini ya. Ya, ini dia Pak Zaharudin Anjar, panggilan singkatnya adalah Pak Anjar, dari Bekasi, yang akan berkisah pada kita bagaimana bisa membayar hutang-hutangnya lunas. Ya, apakah melalui 3i? Ya, kita akan simak sebentar lagi ya. Baik, langsung kita panggilkan Pak Anjar dari Bekasi, Platinum Agensi. Selamat malam Pak Anjar. Selamat malam Pak Frans, salam sukses buat kita semua, Gokron. Yes, Gokron Pak. Gimana, sehat Pak? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat. Semangat untuk mencapai Kron harus sehat Pak, walaupun hujan. Oke Pak. Pak, berkisah sedikit sebelum kita masuk ke sesi di 3i Network-nya. Dulu Bapak ngapain Pak sebelum di 3i Pak? Oh, saya dulu wira swasta Pak ya, seorang pengusaha UKM di Jakarta Timur. Tapi juga saya pernah juga bermain di bisnis jaringan atau MLM. Oke, ya. Bisa diceritakan lebih dalam sedikit Pak, bagaimana perjalanannya dulu, mungkin sebagai pengusaha UKM ya, dan di bisnis jaringan seperti apa, mungkin sedikit gambaran biar kita lebih kenal juga Pak Anjar sebelum 3i ini Pak. Ya, betul Pak Frans. Sebelumnya saya ucapkan semangat pagi buat para pemirsa live 3i Channel. Saya Zaharudin, panggilannya Anjar, join di bisnis ini tahun 2014, diperkenalkan oleh Pak Sarno, satpam terkaya di Indonesia saat ini, yang sudah mencapai posisi Kron. Nah, saya pribadi, latar belakang adalah seorang pengusaha UKM di Jakarta Timur. Cuma singkat ceritanya, 2013 saya bangkrut, saya tidak punya usaha lagi, yang ada hanya hutang, lebih kurang sekitar 300 juta. Nah, ketika diperkenalkan bisnis ini oleh Pak Sarno, itu benar-benar memang lagi kondisi terpuruk sekali gitu loh. Nah, jadi ya alhamdulillah melalui program KAR 3i Network ini, yang tadinya permasalahan saya di bisnis konvensional lebih kurang 300 juta, itu hari ini sudah lunas Pak Frans. Baik, sebelum dilanjutkan Pak Anjar, punya hutang 300 juta saat sebelum join 3i, ini sesuatu yang tidurnya tidak nyenyak sepertinya Pak. Bukan nggak nyenyak lagi Pak, serem. Oh serem ya. Ya. Dan apa sih yang Pak Anjar lihat pertama kali ditawarin 3i oleh Pak Sarno? Kan saat itu 3i baru mulai. Apakah karena bermodal perusahaan CHR-nya saja? Atau apa yang sebenarnya Pak Anjar lihat saat itu? Nah, jujur gini Pak Pran, saya kan kebetulan pernah bermain di bisnis jaringan juga Pak Pran ya. Jadi saya selalu berpatokan kepada 4 pilar kalau bicara bisnis jaringan. Yang pertama adalah bicara perusahaan. Nah, jujur saya melihat saat itu ini perusahaan networking luar biasa. Saya pikir pertama umurnya dari tahun 75, sudah lebih kurang 40 tahun saat itu, 39 tahun. Nah, kemudian saya melihat inilah pemiliknya adalah Salim Group. Nah, itu yang saya lihat pertama adalah bicara perusahaan. Itu pilar yang pertama. Yang kedua saya melihat adalah produknya. Produknya saya lihat ini adalah simple. Kenapa? Kita hanya diajak untuk menabung proteksi, kemudian mengajak orang untuk menabung proteksi juga. Nah, saya melihat ini produknya sangat simpel, karena ini pangsa pasarnya pasti luas. Kita nggak milih-milih nih, apakah laki-laki atau perempuan, ataukah yang tua atau yang muda. Nah, saya melihat ini produk keren sekali gitu loh. Yang ketiga, saya melihat sistemnya, bagi hasilnya cukup bagus. Kita hanya bangun 3 grup untuk semua posisi dari tim agensi sampai Crown. Itu yang saya lihat. Nah, yang keempat, saya melihat support system. Di mana saat itu juga ketika 2014 kantor cabang di seluruh Indonesia itu sudah banyak gitu loh. Jadi saya pikir saat itu, wow ini keren. Kalau sejalankan bisnis ini, saya tidak harus merintis dari awal seluruh Indonesia, kita bisa gampang sampaikan informasi ini karena ada kantor cabang di seluruh Indonesia Pak Bran.
Jadi yang pertama membuat saya tertarik itu karena 4 pilar ini tadi, Pak. Baik, dengan 4 pilar ini apakah Pak Anjar saat itu tidak berpikir bahwa ini masih baru, belum ada yang buktikan, belum ada yang sukses, apakah ini tidak terlalu beresiko? Biasanya banyak orang berpikir seperti itu. Bagaimana dengan Pak Anjar? Ya, betul. Nah, karena saya melihat tadi ini di samping perusahaannya Salim Group, saya berpikir gini saat itu. Memang ini saat itu adalah hal yang baru sebenarnya. Nah, tapi yang baru itu adalah sistem pemasarannya, Pak Bran. Karena perusahaan ini bukan perusahaan baru gitu loh. Apalagi produknya adalah unit link, itu juga sudah cukup lama sebenarnya. Nah, jadi hanya yang baru itu adalah sistem pemasarannya. Bukan perusahaannya, bukan produknya. Jadi saat itu pengamatan saya di situ. Dan saya yakin nggak mungkin perusahaan dari salah satu dari Salim Group itu coba-coba. Nah, seperti itu Pak Bran. Jadi saat itu di awal walaupun belum orang ada yang sukses, saya yakin ini keren, pasti sukses gitu Pak. Baik, berarti pilar utamanya memang kembali ke perusahaan CAR dan Salim Group-nya. Ini yang pertama Pak Bran adalah perusahaan. Baik. Nah, terus di tengah awal masih baru 3i Network ini diluncurkan perusahaan CAR, tentu banyak kendala, banyak rintangan ya. Mungkin boleh cerita sedikit nih Pak sebagai salah satu orang yang apa? Ya, sejak Pak Bran, itu hal yang tak pernah terlupakan bagi saya saat itu. Nah, saya di awal sudah berharap banyak gitu ya, dengan program ini yang sangat luar biasa, 4 pilarnya kayaknya sudah keren. Nah, tapi ternyata ya di luar dugaan saya, ternyata saat itu memang gini loh, ternyata perusahaan ketika di awal itu juga mungkin nggak siap dengan ledakan member yang begitu banyak, yang antusias itu tadi, sehingga terjadi permasalahan ketika semakin ramenya mitra-mitra kita ini ada masalah saat itu mengenai masalah polis. Jadi kenapa? Karena saat itu kita memang belum online ya Pak Prannya, masih manual. Jadi yang mungkin kalau saya ilustrasikan gini, yang mungkin tadinya CAR itu mungkin 1 bulan hanya ada 100 atau 200 atau 500 nasabah, tiba-tiba masuk 10.000. Nah, itu awalnya perusahaan tidak siap di situ. Nah, sehingga saat itu karena terlambatnya polis di awal saat itu menjadi kendala buat teman-teman khususnya di bisnis jaringan. Nah, tetapi alhamdulillah itu tidak berlanjut lama karena memang ini saya bilang ini adalah perusahaan profesional, pasti mereka juga akan siap untuk mengantisipasi semua permasalahan. Ya alhamdulillah, walaupun awalnya saya jujur aja agak ngedrop karena kondisi saat itu, tapi begitu sistem online adanya Mobis, semua sudah terobati Pak Bran. Dan hari ini saya udah nggak ragu lagi gitu loh. Sudah sejak online itu luar biasa Pak. Pokoknya turun harga mati. Baik Pak Anjar, ini kisah menarik yang saya tanyakan ke Pak Anjar karena banyak orang-orang yang saat ini menonton taunya kondisi 3i Network yang saat ini, bukan yang saat kemarin. Ya, dan tentunya perjalanan bisnis 3i Network ini menarik dan cukup cepat sekali ternyata Pak Anjar ya, hanya dalam waktu 5 tahun sudah begitu banyak perubahan. Dan tapi bagaimana tipsnya Pak? Bukan hanya saat itu, tentu Pak Anjar mengalami kesulitan dan tantangan teknis. Ibaratnya kalau usaha itu ada 2 masalah. Masalah yang pertama adalah kalau sepi masalah, kalau rame juga masalah. Nah kebetulan iya betul. Ini masalahnya adalah karena dia terlalu rame. Iya betul Pak. Tapi bagaimana Pak menyikapinya Pak? Artinya tentu di saat ini juga ada masalah-masalah yang timbul dan itu wajar. Bagaimana sih tipsnya menghadapi masalah agar bisa tetap bertahan untuk maju terus Pak? Saya sih yakin begini Pak Frans ya, kalau bicara masalah sebenarnya di semua bisnis pun baik konvensional ataupun di bisnis jaringan tentunya pasti ada permasalahan di jalan gitu loh, di perjalanan. Namun selalu saya kembali lagi kepada perusahaan dan manajemen gitu loh. Saya tahu kartu 3i Network itu kan dari tahun 75 ya Pak ya. Artinya saya pikir apapun permasalahannya perusahaan pasti cari solusinya gitu loh. Termasuk saat itu ketika ada wajib AJI yang teman-teman saat itu juga agak sedikit drop juga. Cuma saya selalu bilang pasti ada solusi karena ini bukan perusahaan kaleng-kaleng ya Pak ya. Ini manajemen sudah profesional semua, sudah berprestasi semua gitu loh. Jadi saya sih terlalu yakin gitu loh Pak. Apapun judulnya, apapun permasalahannya, selalu ada solusi yang bisa diatasi oleh manajemen dari CAR Pak. Jadi tips saya sih percaya aja dengan perusahaan.
Karena perusahaan ini adalah perusahaan yang luar biasa gitu loh Pak, berpengalaman di bidang perbankan dan asuransi, dan hari ini juga sudah mulai masuk di dunia jaringan gitu loh. Saya yakin sekali Pak Bran, jadi percaya kepada manajemen aja. Baik, jadi artinya ketika kita menghadapi masalah, itu biasa ya, bertahan aja. Apalagi kalau masalahnya itu mungkin dihadapi oleh perusahaannya juga ya, jadi bukan cuma masalah dari dalam diri kita. Nah, tapi masalahnya begini Pak Anjar, sebenarnya masalah yang timbul bukan hanya dari soal perusahaannya sedang tidak siap atau baru mulai, seperti saat itu Pak Anjar ya, mengalami perusahaannya tidak siap dengan jumlah yang membludak. Tapi seringkali permasalahannya timbul karena memang sebagai pribadi pelaku bisnisnya belum matang atau belum terproses. Nah, ini kadang sulit ya, artinya mereka perlu waktu untuk matang secara pribadi. Nah, bagaimana sih tipsnya agar pribadi yang belum matang itu bisa bertahan dan bukan mundur tapi berhasil lewatin prosesnya? Iya, Pak Frans, memang kita juga butuh pendidikan juga buat tim atau nasabah-nasabah mitra-mitra 3i Network Pak. Dan alhamdulillah saya pribadi dan tim kami juga punya kurikulum Pak, kurikulum tentang bagaimana cara menjalankan bisnis ini, langkah-langkah apa aja yang harus kita jalankan. Nah, yang jelas kita memang pahamkan kepada mitra kita tadi secara total tentang bisnis jaringan, tentang 3i Network. Nah, jadi memang ya harus Pak, pendidikan. Kalau saya bilang sih kembali ke pendidikannya. Nah, seperti itu Pak. Dan kami hari ini sudah rutin Pak, khususnya di Bekasi, itu kami dari basic agent training, ada business training, ada presenter training. Nah, itu yang saya lakukan Pak. Jadi memang kita berikan pendidikan kepada teman-teman itu tadi agar paham tentang bicara bisnis jaringan ini tadi, sehingga mereka kuat Pak. Jadi nggak cengeng kalau saya bilang Pak. Baik, kuncinya artinya orang-orang harus menyadari bahwa untuk peningkatan diri harus melewati pelatihan, pembelajaran yang diadakan oleh leader-leadernya ya Pak ya? Iya, betul Pak. Nah Pak, saya mungkin ingin membahas sedikit topik. Pak, menurut saya Pak Anjar ini salah satu juara bertahan yang luar biasa nih. Sedikit banyak saya mengikuti kisahnya Pak Anjar juga, di saat mungkin rekan-rekan sejawatnya sudah lebih dulu naik posisi, dan mungkin Pak Anjar bertahan di belakang, tapi akhirnya sekarang sudah mencapai posisi bergengsi juga, Platinum Agency. Nah, saya rasa ini menarik untuk kita bahas malam ini juga, agar teman-teman juga bisa belajar bahwa tidak selalu mereka yang ketinggalan di belakang tidak bisa naik ke depan. Nah, bagaimana Pak tips menghadapi proses yang tidak mudah, sekali lagi tidak mudah, tapi Pak Anjar sudah buktikan. Nah, kita perlu belajar juga nih dari Pak Anjar. Silakan Pak. Nah, ini Pak, banyak salah pemahaman orang di bisnis jaringan tadi itu gini Pak, ketika kita belum sampai di posisi puncak dalam kurun waktu barangkali yang kita targetkan, nah kesalahan mereka kadangkala langsung beralih ke tempat lain, padahal kalau mereka mau sadari ketika mereka berpindah ke lain tempat, itu kan memulai lagi dari nol lagi Pak Bran gitu loh. Jadi kalau bahasa saya selalu seperti pom bensin, kembali ke nol lagi. Nah, daripada kita kembali ke nol lagi, kenapa tidak lanjut saja gitu loh. Jadi saya selalu berpikir seperti itu. Nah, yang kedua, saya berpikir ya hari ini betul saya belum Crown Agency, posisi platinum. Saya pikir begini, posisi platinum aja kan itu juga secara income juga cukup lumayan Pak, juga kalau kita bicara di bisnis jaringan ya Pak ya, antara 40 sampai 50 juta per bulan gitu loh. Nah, di luaran sana di bisnis jaringan Pak, yang sifatnya long time Pak ya, bukan bicara yang singkat gitu Pak ya. Ini sudah juga hal yang luar biasa gitu loh. Karena saya juga melihat hari ini di bisnis jaringan di luaran sana yang sifatnya jangka panjang itu juga kebanyakan tidak di bawah angka itu gitu loh Pak. Di bawah angka 40 jutaan itu tadi. Artinya di bisnis jaringan yang lain pun sebenarnya untuk mencari angka 10 juta pun itu tidak mudah Pak Bran. Nah, seperti itu Pak. Jadi karena saya bilang ya memang harus bertahan, saya bilang harus bertahan, dan yakinlah kalau kita bertahan dan terus melakukan pasti sampai. Sudah menjadi rumus Pak Bran. Baik, menarik nih. Jadi kalau kita malah pindah usaha hanya karena berpikir kok kita nggak nyampe-nyampe di bisnis ini, jangan-jangan kita nasibnya nggak di sini, pindah aja yuk, mulai lagi dari nol ya Pak ya. Ya, kembali ke nol lagi kan Pak Bran. Makanya saya juga pikir either
Ini orang bukan leader tapi keder, Pak, kalau saya bilang juga. Keder ya. Oke, baik. Nah, bertahan lalu belajar ya, dan artinya saya belajar dari Pak Anjar barusan menyampaikan, saya ambil kesimpulan ini ibaratnya timbangannya Pak Anjar ini benar nih, artinya menimbang dengan benar sehingga bisa bertahan gitu. Nah, cuman memang ada tips lain nggak yang bisa, artinya begini Pak, pasti ada hal lain juga yang mendorong Pak Anjar, mungkin apakah impiannya, apakah motivasinya yang membuat dipegang terus nih 3i-nya nih. Biasanya godaan begitu besar nih, banyak teman-teman kita bukan hanya menggoda dirinya, tapi digoda oleh orang lain di luar sana. Udah, kamu udah sekian lama di sana, hasilnya mana? Masih leader agensi. Banyak sekali. Ya, gimana ceritanya Pak? Nah, gini Pak, saya selalu bilang ke teman-teman, sebenarnya orang-orang yang tergoda itu, mereka sebenarnya tidak paham Pak, tidak paham. Nah, jadi gini, yang pertama saya adalah begini, ini adalah bisnis jaringan, tetapi adalah basicnya adalah asuransi. Nah, saya selalu melihat, dalam dua industri ini sebenarnya punya dua kelemahan, gitu Pak ya. Kalau dunia asuransi itu adalah, sebagai seorang agent itu kelemahannya adalah target. Nah, tetapi kalau kita bicara multi level marketing, itu kelemahannya memang selama ini juga tidak pernah ada yang bertahan sampai untuk jangka lama dulu. Nah, saya melihat kita ini sudah di sebuah kendaraan yang sangat tepat, karena kendaraan kita adalah asuransi. Yang kita tahu juga CIR itu sudah 45 tahun sampai hari ini, dan sistemnya adalah sistem jaringan. Nah, jadi saya percaya sekali, yang pertama, kita di bisnis ini sebenarnya tidak bicara jangka pendek, tapi bicara jangka panjang. Nah, kalau kita mau bicara di luaran sana, gini loh Pak. Saya rasa sampai hari ini harus diakui, saya selalu bilang, bisnis jaringan terbaik, bisnis jaringan ya Pak, saya bicara bisnis jaringan terbaik adalah masih dipegang oleh 3i Network Pak. Sampai hari ini masih dipegang 3i Network. Saya selalu bilang, kalau saja ada andai kata orang yang bisa meyakinkan saya, mungkin ada yang lebih baik dari 3i Network, mungkin saya berpikir ulang. Tapi sampai hari ini, apapun yang mereka tawarkan, menurut saya itu masih di bawah kelasnya adalah 3i Network Pak Bram. Jadi ketika mereka taruh kepada saya, yang sama, umpamanya sama-sama asuransi, mereka baru memulai. Saya pikir percuma memulai. Kita sudah 6 tahun loh Pak, sudah melewati segala masalah-masalah. Mereka baru memulai. Saya pikir ini kacau. Tidak menjanjikan gitu loh Pak. Apalagi bukan di basic asuransi, apalagi di MLM. Saya sudah tertarik Pak Bram. Kalau bicara bisnis MLM, mohon maaf nih, saya sudah tidak tertarik gitu loh Pak. Saya sudah jatuh cinta dengan 3i Network. Oke, baik, luar biasa ya. Ya, cerita sedikit sekarang tentang bagaimana membangun karir di 3i nih Pak. Selain masalah bertahan, selain masalah ikuti proses, bagaimana kiat-kiatnya sih Pak bisa menapaki satu posisi platinum agensi? Sekali lagi mungkin saya sampaikan kepada peserta atau partisipan 3i Live Channel ya, platinum agensi adalah satu jabatan yang bergengsi karena penghasilannya itu fantastis. Di luaran sana banyak yang kecapnya nomor 1, tapi mungkin hanya bisa 10 juta, 20 juta sebulan. Ya, gimana Pak Anjar? Tipsnya untuk bisa naik posisi itu gimana Pak? Selain bertahan tadi ya? Saya bagi tips sedikit Pak ya. Yang pertama kalau kita bicara sukses secara umum dulu Pak ya, harus memang adalah impian yang besar. Saya selalu berkali-kali bilang ke teman-teman, miliki impian yang besar. Kenapa? Karena kita punya Allah, punya Tuhan yang maha besar. Yakinlah dengan kekuatan yang maha kuasa. Bermimpilah yang besar, saya bilang. Itu adalah moral yang pertama. Yang kedua, miliki prasangka yang baik. Berkali-kali saya bilang miliki prasangka yang baik. Nah, hari ini kalau nggak paham, pelajari tentang 3i Network. Jangan langsung berprasangka buruk. Nah, yang ketiga adalah pemantasan. Pantaskan diri kita untuk bisa menjadi Crown. Nah, kalau hari ini mungkin saya belum naik posisi titanium atau Crown, mungkin belum pantas Pak Bram. Saya sadar dengan itu. Berarti saya harus tambah lagi kualitas diri saya supaya saya pantas menjadi titanium ataupun Crown. Nah, jadi itu 3 langkah yang sederhana sebenarnya. Nah, kemudian kalau kita bicara bisnis jaringan spesifik Bapak ya, bisnis jaringan sama Pak ya, kita harus punya impian dulu nih. Karena impian itu adalah tujuan sebenarnya. Jadi gini, kalau contoh kita tujuannya adalah ke Bali, berarti saya harus sampai ke Bali. Nah, jujur hari ini impian saya adalah Crown. Maka saya tidak akan pernah berhenti kalau belum Crown Pak. Nah, yang kedua, bicara bisnis jaringan adalah bicara daftar nama. Aset kita di bisnis jaringan itu adalah daftar nama. Kadang-kala banyak orang berpikir seperti ini, saya sudah kehabisan orang. Sebenarnya kita nggak kehabisan orang.
yang adalah kehabisan keberanian untuk menuliskan daftar nama. Nah, yang ketiga adalah kita buat janji. Itu umum Pak ya, setelah buat daftar nama, buat janji atau mengundang. Ya, yang keempat adalah presentasi, lakukan presentasi. Kemudian yang kelima adalah follow up. Jangan pernah berhenti hanya sampai presentasi aja, lakukan follow up. Nah, kemudian yang keenam itu adalah hadir dan cintai acara, baca buku-buku positif. Itu untuk menambah kekuatan kita, menambah wawasan kita. Nah, yang terakhir jangan lupa adalah konsultasi ke leader. Nah, saya selalu bilang, seorang petinju Muhammad Ali pun juara dunia, beliau punya pelatih. Nah, Lim Si King juara dunia, badminton juga punya pelatih. Sama di bisnis jaringan juga kita harus punya mentor atau pelatih yang objektif, yang menilai, bukan leader, Pak ya. Kadang-kadang kalau leader suka keder soalnya, gitu loh. Tapi adalah pelatih yang benar-benar paham tentang bisnis jaringan, Pak. Jadi itu 7 langkah sukses atau agenda sukses di bisnis jaringan, Pak. Itu yang selalu saya terangkan kepada mitra-mitra saya, Pak. Baik, saya belajar juga barusan, intinya kita nggak boleh cari kambing hitam ya Pak ya, kita harus punya cari cermin nih, mana yang kurang, yang perlu diperbaiki ini sepertinya. Ya, baik. Nah Pak, gimana sih rasanya waktu kemarin pertama kali naik ke posisi Platinum Agency Pak? Sedikit gambaran buat teman-teman nih Pak. Siap Pak Pran. Nah, jadi sebenarnya memang saya cukup lama ya Pak ya. Di bisnis Car3i Network ini, kalaupun orang di luar sana bilang, wow keren banget, platinum gitu Pak ya, 40 sampai 50 juta gitu ya. Tapi kalau bicara di Car3i Network, saya sebenarnya malu. Kenapa? Karena mitra saya atau downline saya aja sudah 2 orang Titanium Agency, 1 orang Crown Agency. Jadi kalau saya bilang ya mereka itu sudah melampaui saya sebenarnya. Tapi bagi saya itu tidak jadi masalah, ini hanya masalah waktu, saya selalu katakan. Kenapa? Tetap adalah upline atau leader itu adalah +1. Ini hanya masalah waktu. Ketika saya Titanium, saya pastikan berarti bonus saya lebih besar daripada mereka. Ketika saya Crown, saya berarti lebih besar bonusnya daripada Crown yang di bawah saya. Nah, saya ini hanya masalah waktu, Pak Bran. Nah, jadi saya bilang, terus lakukan yang terbaik, jangan neko-neko lah, lempeng aja ke tujuannya. Pokoknya kalau belum sampai, jangan pernah berhenti. Nah, saya bangga Pak, jujur aja saya bilang, kenapa ya hari ini kehidupan saya sudah jauh lebih baik. Kenapa? Ya saya sudah bersyukur sekali. Waktu saya naik posisi silver pun saat itu saya sudah merasa sudah cukup bersyukur ya Pak. Karena sebelum di Car3i Network tadi itu, kalau mau jujur, saya memang buat nabung pertama aja saat itu memang tidak ada Pak Bran. Jadi ketika diajak Pak Sarno, sebenarnya saya tidak berpikir bagaimana cara menabung 5 tahun. Karena menabung pertama saja pun saya tidak punya. Nah, kemudian kehidupan saya ketika menjalankan bisnis Car3i Network di awal itu, memang jangankan bicara puluhan juta, itu bicara 100-200 ribu pun saat itu saya nggak punya, Pak. Nah, jadi kalau mau jujur teman-teman seperti leader-leader saya, Pak Prial, Pak Sarno, sangat paham sekali kondisi saya saat itu. Bahkan saya hampir 2 tahun namanya makan beras raskin, Pak. Jadi listrik diputus karena nggak bisa bayar saat itu. Kalau diusir dari kontrakan dari Jakarta ke Bekasi karena nggak bisa bayar kontrakan juga. Jadi ketika saya saat itu sudah punya income 10 juta saja saat itu, saya sudah bersyukur Pak Bran. Apalagi ketika saya setahun yang lalu itu, bulan Maret, waktu itu kalau nggak salah ya, hampir setahun yang lalu saya naik posisi platinum. Nah itu suatu hal yang, wow, anugerah yang tak terhingga bagi saya Pak Bran. Jadi saya sangat, dan keluarga sangat berbahagia sekali Pak Bran. Baik, Pak Anjar, tentu sudah bisa melunasi hutang dari bonus 3i itu sesuatu banget ya. Dan alhamdulillah Pak Bran. Hutang 300 juta sudah lunas Pak Bran, alhamdulillah. Iya. Nah, Pak, mungkin terakhir nih Pak, di kesempatan ini apa yang Bapak mau sampaikan sebagai kalimat penutup, closing statement pada teman-teman semua sebelum kita akhiri sesi kita malam hari ini Pak. Silakan Pak. Ya Pak Bran, saya selalu bilang ke teman-teman, jangan pernah berhenti. Sebenarnya itu adalah kata kunci yang paling penting kita harus pahami. Jangan pernah berhenti, Pak. Sekali kita melangkah, kita harus sampai ke tempat tujuan. Nah, bisnis ini adalah bisnis yang terbaik. Saya selalu bilang, ini adalah yang terbaik di bicara bisnis jaringan. Kenapa? Kembali ke 4 pilar tadi, Pak ya, perusahaan kita udah nggak diragukan lagi. Karena dari Salim Group, produk yang bermanfaat, sistemnya sangat luar biasa, support system sudah ada. Nah, jadi saya bilang, ya sudah, kalau kita punya impian, kalau kita punya tujuan, saya bilang, ya harus dapat. Jangan plan.
saya bilang, kenapa saya bertahan hari ini? Itu adalah sebenarnya karena impian tadi. Impian saya harus terwujud. Kalau saya berhenti, berarti saya memulai lagi dari nol lagi gitu loh. Nah, saya bilang, kita ada dua hal, bicara sukses itu butuh dua hal, Pak. Yang pertama adalah sebenarnya kesempatan. Kesempatan, yang kedua adalah kesiapan. Nah, saya selalu berbilang begini, Pak Prial seorang mantan kondektur, punya kesempatan yaitu adalah menjalankan bisnis Car 3i Network. Hari ini beliau menjadi double crown, bukan hanya crown. Nah, kemudian Pak Sarno hanya seorang mantan satpam, punya kesempatan yang sama. Beliau menjalankan bisnis Car 3i Network, hari ini menjadi crown agency. Nah, saya seorang pengusaha bangkrut yang hutangnya 300 juta saat itu, yang hidupnya sudah nggak jelas, punya kesempatan yang sama juga, Car 3i Network. Kami jalankan bisnis ini, hari ini saya jadi platinum. Nah, artinya apa? Kita hari ini semua sudah punya kesempatan, atau punya kendaraan yang tepat. Pertanyaannya tinggal satu, siap atau tidak? Jadi, dua hal ini penting, kesempatan dan kesiapan. Nah, kesempatan sudah ada, pertanyaannya adalah siap atau tidak? Nah, kalau kita siap untuk merubah kehidupan atau mewujudkan semua impian kita, ya sudah, jalankan bisnis Car 3i Network ini dengan sungguh-sungguh, dengan sistem yang benar. Yakinlah, apa yang kita impikan, apa yang kita tujukan, memberikan yang terbaik untuk orang-orang kita cintai, insya Allah pasti terkabul, Pak Bran. Yakin, Pak? Baik, Pak Anjar, terima kasih banyak atas sharingnya, atas spiritnya, atas motivasinya. Kita doakan semuanya agar Pak Anjar bisa cepat crown agensi, Pak. Amin, Pak Bran. Terima kasih atas doanya semuanya. Baik, teman-teman semua, itu tadi Pak Anjar sudah berbagi kisah kepada kita, ya luar biasa sekali. Ini saya sangat termotivasi sendiri ya malam ini juga ya. Mungkin teman-teman saya yakin juga termotivasi karena sekali lagi bukan siapa yang cepat sampai ke atas, tapi siapa yang bertahan bisa sampai ke atas. Dan tentunya semua itu perlu proses dan banyak sekali pelajaran yang saya bahkan tidak bisa ulang semuanya satu persatu dan Anda perlu menonton kembali acara ini 1 kali, 2 kali, kalau perlu 3 kali ya. Kenapa? Karena teman-teman banyak orang yang menuju sukses, banyak sekali tantangan, banyak sekali kendala. Dan malam hari ini kita belajar dari seorang yang bukan hanya profesor ya, artinya bukan hanya ngomong teori, tetapi beliau adalah seorang pelaku bisnisnya. Beliaulah juara bertahan nih, salah satu juara bertahan di 3i yang sudah membuktikan bahwa kalau kita mau jalanin prosesnya, kalau kita mau melakukan pemantasan diri, maka kita pasti bisa sampai juga ke posisi yang lebih tinggi dari yang sekarang. Nah, baik teman-teman semua, saya ucapkan banyak terima kasih kepada para partisipan yang ada di Facebook Group National 3i Network dan Zoom yang sudah aktif dari awal sampai akhir ya, dan juga para pembicara luar biasa, Ibu Yuliana dan Pak Anjar, terima kasih. Pak Anjar dan Bu Yuliana, terima kasih juga Pak Sandy. Dan acara ini meriah berkat kita semua ya, karena ini adalah acara dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Baik, teman-teman semua, sampai jumpa lagi di acara 3i Live Channel selanjutnya hari Senin. Sampai jumpa lagi, sukses terus, dan selamat malam, selamat beristirahat. Pasti crown.